Baiklah, kita mulai saja webinar pagi hari ini. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar kita pagi hari ini. Yang bertemakan menjaga kesehatan mata di era digital. Perkenalkan, saya Anissa Dianti Nasution, selaku moderator yang akan memandu acara webinar dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih yang telah hadir di ruang Zoom. Telah hadir Kak Julfikar Ibnu Riyad yang akan menyampaikan materi, berbagi ilmu, dan diskusi terkait dengan tema. Terima kasih juga sudah dapat meluangkan waktunya untuk para peserta yang memiliki minat dan kemauan untuk bergabung pada webinar kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang turut membantu menyukseskan acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang bertemakan menjaga kesehatan mata di era digital. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini, di antaranya yang pertama, pembukaan, kedua, kita lanjut pemaparan materi, serta diadakan sesi tanya jawab dan diskusi. Yang terakhir, penutup. Semoga acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir dan memberikan manfaat bagi kita. Baik, sebentar. Sudah aman semuanya? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita bisa lanjut ya. Iya, lanjut. Hari ini satu topik yang sangat menarik akan disampaikan oleh pembicara kita, Kak Julfikar Ibnu Riyad. Tapi sebelum itu, hadirin yang saya hormati, kami informasikan kembali, kami akan mengadakan pretest
dan akan dikirim oleh panitia ke chatroom, dan kami beri waktu sekitar 10 menit ke depan. Baik, sambil menunggu pengisian pretest, izinkan saya membacakan terlebih dahulu tata tertib webinar kali ini ya. Yang pertama, para peserta webinar harap menyeting nama akun Zoom dengan format nama lengkap. 2. Para peserta webinar wajib tidak mengaktifkan mikrofon atau menyeting dalam keadaan mode mute selama kegiatan berlangsung. 3. Peserta diizinkan mengaktifkan mikrofon atau unmute jika akan bertanya pada sesi diskusi atau sesuai arahan dari pembicara atau peserta. Yang keempat, para peserta webinar diharapkan mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, baik saat pretest, pemberian materi, serta post-test. Dan yang terakhir dari saya, ruang chatroom hanya digunakan saat panitia memberikan informasi terkait acara dan jika peserta ingin mengajukan pertanyaan saat pemaparan materi berlangsung. Demikian tata tertib webinar kali ini. Atas perhatian dan kepatuhan para peserta, kami ucapkan terima kasih. Ya, sudah dikirimkan link pretestnya. Dan tidak lupa untuk para peserta mengisi absensi nanti juga dikirim ya. Kak Julfikar gimana? Sudah aman? Sudah siap? Aman, Kak, aman. Oke. Setelah sesi pretest ini kita akan masuk ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Zul. Baik. Iya, Kak Julfikar boleh langsung di-share screen ya. Tolong izin saya jadi host biar bisa di-share screen untuk materinya. Oke. Oke, waktu pengisian pretest masih ada 5 menit terakhir ya. Sambil mengisi pretest, untuk PPT-nya di layar Zoom udah terlihat belum ya? Sudah terlihat, Kak. Jelas. Oke. Seperti halnya yang tadi Kak Anissa jelasin, webinar saat ini kita itu tentang materi menjaga kesehatan mata di era digital. Menarik sekali ya, Kak. Dan sudah terlihat di layar langsung, mungkin Kak Julfikar akan memperkenalkan diri sendiri ya.
Karena Oke. seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang, bukan begitu, Kak? Oh baik, kalau udah sayang biasanya ditinggal gitu ya Kak? Atau gimana? Silakan Kak Julfikar, nanti bisa langsung dilanjut dengan materi. Oke, baik. Mungkin sambil mengisi pretest, di sini saya juga izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ibnu Riyad. Saya itu terakhir pendidikan terakhir itu SMA di sekolah swasta Widya Manggala, tahun kelulusan di tahun 2015. Untuk pengalaman sendiri, saya pernah bekerja sebagai SPB di Matahari, Sales Promotion Boys, selama 3 bulan, dan dilanjut juga kerja di instansi optik Melawai selama 6 tahun. Adapun ringkasan keterampilan saya yaitu mungkin bisa berkonsultan optisi atau sebagai praktisioner. Dan juga keahlian mengoperasikan komputer ataupun perakitan komputer. Penghargaan dan pengakuan yaitu mendapatkan penghargaan yang tadi perakitan komputer dan juga pernah dipercaya sebagai store manager di suatu instansi. Untuk pengisian pretest kira-kira udah selesai atau gimana Kak Anissa Hidayanti? Ya, waktunya sudah cukup sih, Kak. Bisa Oh dilanjut. sudah. Oh, oke, baik. Nah sambil itu saya kan tadi materi tentang menjaga Menjaga, kesehatan mata di era digital ya. iya. Alat elektronik sebagai kehidupan sehari-hari seperti halnya komputer, telepon genggam, tablet, laptop, atau dan teman-temannya itu mengeluarkan radiasi dan gelombang seperti sinar ultraviolet dan juga sinar X yang bisa terpapar dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan gangguan fisiologis pada mata. Pada pengguna VDT didapatkan 64-90% berkembang menjadi computer vision syndrome atau disingkat CVS dengan jumlah penderita di seluruh dunia diperkirakan sebesar 60 juta orang dan setiap tahun akan terus muncul 1 juta kasus baru. Nah, sebelum itu mungkin biar kenal dulu apa itu sinar biru sih. Di sini dikutip dari Instagram Kementerian Komunikasi dan Informatika atau bisa disingkat Kemenkominfo, Minggu tanggal 12 September tahun 2021, blue light adalah sinar tampak dengan panjang gelombang pendek sekitar 415 hingga 455 nanometer dan tingkat energi yang tinggi dapat berasal dari beragam alat elektronik. Bahaya blue light ini salah satunya mengganggu jam dan pola tidur. Selain itu, dapat menyebabkan kerusakan retina juga, meningkatkan risiko katarak, dan menimbulkan kelelahan pada mata. Di sini, untuk mengurangi risiko dari paparan blue light, Anda bisa melakukan tips-tips. Yang pertama, menurunkan tingkat pencahayaan di perangkat elektronik. Mungkin untuk di layar handphone atau smartphone-nya brightness-nya bisa dikurangi, atau ada juga kan tampilan di di smartphone sekarang ada mode baca ataupun mode pelindung mata, itu juga lebih baik ke mata juga, yang mana bisa tampilan handphone itu jadi kayak Cassiopeia, meminimalisir dari si sinar birunya itu. Terus juga bisa dengan menyalakan mode malam hari apabila tersedia di smartphone-nya. Terus menjauhkan atau mematikan perangkat elektronik beberapa jam sebelum tidur. Yang terakhir, mematikan lampu pada saat tidur. Karena ada beberapa kasus lampu untuk yang sebelum-sebelumnya yang lampu pijar gitu masih mengeluarkan efek gelombang sinar biru. Oke. Nah, faktor penyebab sinar biru yang tadi sempat saya jelaskan, yaitu ada yang dari visual display unit, ada dari manusia, dan posisi tubuh. Untuk visual display unit yang tadi dari pertama brightness atau kontrasnya, terus tingkat kesilauannya, sinar biru yang tadi yang mana 380 sampai 495 nanometer.
Terus untuk dari si manusianya sendiri, mungkin dengan usia yang di sini umur, air mata ada kondisi air mata yang kurang, terus kualitasnya, dan juga ada kalau untuk dari manusianya sendiri itu kelainan refraksi. Kelainan refraksi ya mata rabun, baik itu rabun jauh ataupun rabun dekat. Di posisi tubuhnya, pada saat kalau mata ke monitor tanpa disadari mungkin leher agak nunduk, ya kan? Jadi bikin tegang di leher juga. Posisi lengan, terus juga posisi kaki kadang ya tanpa disadari entah gimana bikin kaku atau kram juga. Yang mana di sini jadi kenyamanannya jadi kurang baik. Untuk tips menghindari kerusakan mata akibat sinar biru, yaitu yang pertama bisa dengan konsumsi makanan kaya akan nutrisi. Merekomendasikan konsumsi asupan suplemen untuk mengurangi resiko menurunnya fungsi makula seperti suplemen yang disarankan adalah yang mengandung lutein, vitamin C maupun vitamin E. Terus juga gunakan setelah naik mode pada saat yang tadi di smartphone-nya. Mengaktifkan mode di gadget dengan mode malam untuk meminimalisir pencahayaan yang terlalu terang masuk ke mata. Yang ketiga yaitu penggunaan kacamata. Memproteksi mata kita dengan baik, maka pemakaian kacamata anti radiasi atau blue ray agar mata kita dapat terlindungi dari sinar biru saat sedang menggunakan gadget. Oke, di sini ada CVS. CVS itu Computer Vision Syndrome atau yang disingkat CVS tadi adalah kumpulan gejala yang ditimbulkan pada mata dan penglihatan yang terkait dengan penggunaan komputer atau jam. Rasa tidak nyaman pada mata akan semakin meningkat seiring bertambahnya durasi penggunaan perangkat elektronik. Menurut Rosenfeld and Moulton di tahun 2016. Mengapa CPS terjadi? Yaitu melihat layar komputer membuat mata bekerja lebih ekstra atau lebih keras. Jarak dan sudut untuk menatap komputer menyebabkan mata dipaksa untuk bergerak dan fokus. Posisi yang jelek juga menyebabkan nyeri pada leher dan bahu. Membaca pada layar monitor sangat berbeda dengan membaca buku. Terus huruf pada layar seringkali kurang tajam. Tingkat kontras antara huruf dan layar belakang berkurang. Pancaran cahaya yang pantulan bayangan pada layar atau glare menyebabkan proses membaca menjadi sulit. Apa sih gejala CVS yang tadi disebutkan? Yaitu ciri-cirinya mata suka berair, kering, merah, mata memerah gitu. Terus juga diselingi sama mata ngerasa perih, pandangan merasa kabur atau rabun, penglihatan jadi ganda, dalam arti kayak ada bayangan gitu. Sulit fokus, itu juga salah satu gejala CVS, nyeri pada pundak, dan juga sakit kepala. Faktor yang meningkatkan gejala CVS yaitu gangguan refraksi yang tidak terkoreksi dengan baik, seperti rabun jauh atau mata minus, baik itu miopia, hipermetropia, dan mata selindar atau disebut astigmatisme. Kurangnya kemampuan mata untuk dapat fokus pada saat suatu objek, dan juga proses penuaan seperti presbiopia.
Di sini ada data peningkatan penderita CVS dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Bisa dibaca juga untuk tabelnya di sebelah kiri. Sini saya bantu jelasin berdasarkan hasil yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu sebanyak 67,9% responden menggunakan komputer dengan jarak kurang dari 50 cm dan sebanyak 78,95% dari jumlah tersebut mengalami CVS. Hal ini menunjukkan hasil signifikan antara jarak mata terhadap komputer terhadap CVS dan peningkatan risiko CVS sebesar 3,75 kali. Responden penelitian yang tidak bekerja dengan jarak 50-70 cm di depan komputer banyak mengeluhkan gejala berupa mata tegang dan sakit kepala. Di sini ada studinya sendiri dari Fakultas Kedokteran, bahkan di dunia kita sendiri juga udah banyak kejadian. Bahkan saya sendiri juga ngalami pada saat kalau emang penggunaan tanpa disadari pada saat kita itu entah di depan monitor, baik itu laptop ataupun desktop, terkadang leher dengan sendirinya akan mengikuti objek yang ada di layar tersebut. Dengan jangka lama akan ngerasa tegang di leher, mata juga jadi perih, kering, karena otomatis pada saat paparan di depan layar monitor, itu kita jadi jarang berkedip, gitu. Nah, cara mencegah terjadinya CVS, yaitu dengan mengatur kecerahan layar monitor, tidak terlalu cerah atau terlalu gelap. Kadang kan ada yang udah mah kondisi ruangannya malam, cahaya handphonenya terlalu terang, itu juga nggak baik untuk mata. Atur jarak pandang antara mata dan layar, yaitu kurang lebih 50-100 cm. Mungkin ya 40-50 lah cukup. Ini paling jauhnya 100, mungkin tulisannya kurang kelihatan ya. Atau atur kemiringan layar komputer dengan mata maksimal 20 derajat. Atau posisi duduk yang tegak sehingga mata tidak terlalu dekat atau terlalu sering memfokuskan pandangan ke layar sehingga tidak cepat lelah. Usahakan selalu berkedip agar mata terhindar dari iritasi dan kering. Nah, ada metodenya nih. Gunakan metode 20-20-20 untuk mencegah kelelahan mata, yaitu 20-20 dalam arti 20 menitan ya, dengan cara 20 menit sekali melihat objek yang berjarak 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Atau mungkin kalau kita terlalu sibuk di depan monitor, entah itu kita mengerjakan apapun itu, 40 menit kita untuk fokus di layar, terus 20 menit kita istirahatkan melihat jarak jauh. Biar mata tuh jangan dipaksa untuk bekerja lebih ekstra. Mata juga perlu istirahat, perlu dimanjakan juga, jangan terlalu diporsir. Kasihan matanya. Dan juga yang ketujuh itu rajin olahraga. Dapat menurunkan resiko penyakit-penyakit yang berpotensi mengganggu penglihatan. Dan juga bisa mengurangi ya risiko hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Intinya kalau untuk kita rajin olahraga, kesehatan badan kita juga bukan hanya pada pandangan, semua juga akan terjaga dan bekerja semestinya jadi lebih sehat-sehat terus. Yang kedelapan, rutin periksa mata. Minimal 2 tahun sekali lah bisa datang ke klinik mata atau optik mata untuk mendeteksi adanya masalah atau penyakit mata. Pada orang yang usianya lebih dari 40 tahun, sebaiknya periksa mata minimal 1 tahun sekali. Karena pada usia tersebut, kemampuan mata lelah menurun dan rentan terserang penyakit mata. Nah, banyak ya kita temuin ya untuk kalau usia 40 tahun ke atas, kadang bilangnya masih normal, yang mana padahal matanya dipaksa untuk melihat jarak lebih jelas. Itu juga kan kasihan ya matanya ya. Ya, kita sebagai di sini yang lebih tahu tentang ilmunya, kita bisa edukasiin ke orang tua kita atau dari ruangan terdekat dulu dari keluarga. Terus kalau emang bisa ngasih masukan ke lingkungan
terdekat juga, ngasih edukasi untuk oleh manusia yang 40 tahun ke atas itu emang rentan banget terkena apapun ya, karena emang faktor usia nggak bisa dipungkiri juga. Yang kesembilan, konsumsi makanan bergizi pastinya yang mengandung vitamin A, C, E, dan asam lemak omega 3. Intinya kaya akan nutrisi ya. Dengan mengkonsumsi baik itu sayuran hijau, ikan-ikanan, baik itu salmon, tuna, telur, kacang-kacangan, dan juga buah-buahan, mungkin bukan hanya jeruk aja. Yang ke-10, konsumsi suplemen kesehatan mata yang mengandung biberi, lutein, beta-carotene, retinol, selenium, dan zinc. Untuk tips menjaga kesehatan mata dari Kementerian Kesehatan, di sini dia memberikan tips pada saat di era daring yang tahun lalu di musimnya si corona lagi booming, yaitu satu, gunakan pertama dengan mengatur jarak minimal 40 sampai 50 cm antara pandangan mata dengan si layar monitor. Gunakan gadget itu maksimal 2 jam saja. Karena kalau terlalu berlebih juga kan kasihan ke matanya. Yang kedua, kurangi tingkat kecerahan layar. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Layar brightness atau kontrasnya itu jangan terlalu cerah banget ya. Karena kasihan di matanya juga. Yang ketiga, bila menggunakan gadget lebih dari 2 jam secara terus-menerus, maka terapkan yang tadi treat itu 20-20 atau dengan relaksasi mata. Nah, 20-20 yang tadi itu kan setiap 20 menit menatap layar gadget, terus istirahatkan mata selama mungkin 20 detik, terus pandangannya dengan jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Yang kelima, mungkin kita bisa relaksasi mata dengan menggosok-gosok kedua tangan, lalu letakkan hangatnya tangan di atas kelopak mata yang dipejamkan atau dengan memijat pelan kedua pelipis mata kita, pelipis kita sendiri. Mungkin kayak gosokin tangan biar dapat kehangatannya. Lalu coba kita tempelkan kehangatannya itu di kelopak mata untuk merelaksasi mata kita. Terus juga bisa dibantu dengan mempijit-pijit biar pelipis, biar lebih relaksasi. Ini emang kalau diterapin, saya sendiri pun juga udah pernah nerapin dengan yang metode ini untuk relaksasi, itu lebih ngerasa lebih tenang, lebih kayak kadang kan udah terlalu banyak kerjaan atau gimana sekarang atau kayak kita terlalu pusing. Ya kayak tadi nih bisa gunain tips gitu, gosok-gosok tangan, biar dapat hangatnya, lalu ditempelkan ke kelopak mata. Sambil Biar dipijit lebih juga. rileks ya Kak ya. Iya betul, itu mungkin bukan buat saya saja, semua teman-teman juga bisa nerapin kayak gitu, itu enak juga kok. Atau bisa mungkin di tempat kerjanya kalau emang pekerja kantor, bisa kasih tanaman-tanaman hijau. Kalau tanaman hijau itu yang emang udah ada studinya juga, saya pernah baca artikel untuk memanjakan mata dengan salah satunya itu melihat tanaman-tanaman hijau. Pada saat kita udah sibuk dengan kerjaan kita, udah banyak kerjaan, terus juga untuk memanjakan matanya mungkin sambil yang tadi nerapin relaksasi sambil ada tanaman hijau itu kita lihat itu lebih lebih rileks juga, lebih enjoy juga. Itu sih tips dari Keminfo-nya langsung yang mungkin sudah disurvei juga. Oke, sebentar. Nah, di sini ada obat mata untuk mencegah terjadinya gejala CPS. Mungkin agak asing di telinga kita dengan sebutan-sebutan obat di sini, cuma ini ya sekedar buat ngedukasi juga biar tahu apa sih obat-obatnya gitu kan. Untuk pencegahan CPS, kita dapat memakai obat tetes mata yang mengandung zat aktif seperti tetrahydrogen HCl, yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi kemerahan di mata
akibat iritasi mata ringan. Iritasi mata ringan sendiri adalah kondisi yang disebabkan oleh alergi, polusi udara, atau berenang. Ini sering banget kejadian nih. Saya sendiri pun juga gitu pada saat saya aktivitas berkendara mungkin lagi roda 2, kita tidak menggunakan helm gitu, kaca helm kita nggak tutup, itu sering banget kita ngalamin iritasi. Ini bisa menggunakan obat ini, tapi jangan terlalu sering dengan menggunakan obat-obat. Kalau emang ngerasa matanya nggak nyaman, bisa menggunakan obat ini. Yang berenang juga mungkin sering ya kalau untuk mau itu di kolam renang yang ataupun di alam itu kalau pada saat kita berenang kondisi mata kebuka itu setelah berenang pasti mata merah. Kalau emang rasanya nggak nyaman atau kurang pede atau gimana, ini bisa menggunakan obat yang tetrahyzolin HCl itu. Untuk cara pemakaiannya yaitu dengan meneteskan obat mata 1 kali, kemudian tutup mata selama 2 sampai 3 menit. Jangan dikedip-kedipin ya, dimeremin dulu sampai 2 sampai 3 menitan. Jika Anda diharuskan menggunakan obat ini lebih dari 1 tetes, tunggu sampai 5 menit sebelum tetesan berikutnya. Gitu. Jadi penggunaan misalnya kalau emang dirasa risih atau kurang nyaman atau matanya ngerasa gatal akibat yang tadi alergi ataupun karena debu atau berenang, itu bisa menggunakan yang tadi diteteskan 1 kali tetes saja, baik itu mata kanan ataupun mata kiri, lalu dimeremkan. Bukan dikedip-kedip kayak kadang kan ada produk untuk tetes mata untuk sebagai kayak penyegar mata aja. Itu kita tetes dibuat kedip-kedip. Kalau ini pemakainya tidak seperti itu. Ditetes kanan maupun kiri, lalu dimeramkan 2 sampai 3 menitan. Nah, setelah 3 menitan dibuka, mungkin keadaan mata akan lebih membaik. Si daerah sklera akan kembali putih lagi. Sklera ini kan kalau pada saat kita berenang yang tadi itu jadi merah semua, gitu kan. Dengan tujuan pakai obat tetes mata ini untuk meringankan efek mata merah itu. Jadi kembali putih kembali. Di sini untuk dosis untuk orang dewasa yaitu tetes mata dosisnya 0,1%, larutan sebanyak 2 sampai 4 kali ke masing-masing lubang hidung, jangan lebih dari 3 jam. Sebenarnya sih untuk pemakaian tetes mata ini sendiri yang saya tahu ya, itu nggak lebih dari 4 kali. Dalam arti sehari itu kita berangkat kerja mata merah, kita tetesin pas di tempat kerja biar mata kembali normal lagi. Terus juga pada saat siang hari mungkin kita kelelahan, penggunaan gadget berlebih itu juga bisa tetes, tapi jangan terlalu sering juga ya. Untuk pemakaian maksimal 4 kali saja dalam sehari. Untuk dianjurkan pada usia usia dewasa. Kalau anak-anak mungkin kurang disarankan ataupun pada saat kondisi ibu hamil gitu juga kurang disarankan juga. Kalau memang punya alergi tertentu pada saat obat-obatan, mungkin bisa ditanyakan dulu atau konsul ke dokter ini baik atau tidak digunakan. Khawatir pada saat kalau memang punya alergi tertentu, bahkan bisa menyebabkan hal yang nggak diinginkan juga. Gitu. Untuk cara penyimpanannya, obat tetrahydrozolin HCl paling baik disimpan pada suhu ruangan yaitu sekitar 15 sampai dengan 25 derajat Celcius. Jauhkan dari cahaya langsung dan tempat yang lembab. Jangan disimpan di kamar mandi ataupun jangan dibekukan juga ditaruh di freezer. Di sini obat ini juga nggak disarankan langsung, namanya juga obat-obatan rata-rata ya. Jangan langsung kena sinar matahari karena juga merusak dari gitu. Karena juga takutnya terkontaminasi yang ada di dalam obat tersebut. Oh. Untuk obat mata tadi mencegahnya sudah ada juga
yaitu benzalkonium klorid, yaitu bisa ditemukan dalam produk antiseptik dan disinfektan. Zat ini bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri, virus, maupun jamur. Manfaat dari obat benzalkonium klorid yaitu menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme yang mungkin tidak bermanfaat. Digunakan oleh dewasa, anak-anak, untuk ibu hamil dan menyusui. Belum diketahui apakah obat ini dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bagi ibu menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Mungkin ini sifatnya kayak tablet ataupun pil gitu. Jadi bisa dikonsumsi atau berupa cairan. Saya juga kurang begitu tahu untuk yang ini. Jadi tetap dalam konsultasi dokter ya Kak, amannya ya. Pastinya betul. Oh, ini ada bentuk obatnya yaitu obat tetes mata, sorry. Obat tetes mata larutan mungkin sama, cuma kalau untuk di sini tetap sih harus ada pengawasan dokter juga. Karena Ya. kan di sini dijelaskan untuk kayak ibu menyusui itu boleh, tapi belum ada studinya juga nih keserap kasih atau tidak gitu. Jadi tetap ditanyakan dulu ke dokter atau yang terpercaya juga. Untuk cara pemakaiannya, yaitu pastinya cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan obat. Tetapi jangan cuci tangan apabila Anda diinstruksikan untuk menggunakan obat pada area tersebut. Obat ini harus digunakan secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tujuannya untuk menghambat kayak pertumbuhan dari virus atau jamur. Jadi obat ini harus digunakan secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Segera berikan dosis yang tertinggi pada hari tersebut jika terlewat. Jika waktunya dosis setelahnya, lewati dosis yang tertinggal dan lanjutkan pemberian obat dengan regimen yang diinstruksikan. Jangan berikan dosis tambahan tanpa dari arahan dari dokter. Oke. Mungkin sekiranya itu aja untuk obat mata. Itu ada 2. Yang pertama tadi apa namanya? Sorry. Apa namanya nih tadi? Tetradizolin HCl, yang mana tadi kan untuk mata merah ya kan ya. Biar matanya itu ngerasa nggak merah, untuk itu gimana? Tadi pakai obat ini tetes. Tetesnya itu maksimal 4 kali tetes aja dalam sehari untuk meringankan efek mata merah. Yang barusan itu tentang benzalkonium klorid. Untuk fungsinya untuk menghambat kayak kadang kan mata juga ada yang amit-amit, ada juga yang berjamur kendala kelainan non refraksi itu banyak banget ya. Bukan hanya rabun pandang karena mata juga yang disebabkan jamur ada, terus juga ada karena virus. Itu kan makanya disarankan pakai obat benzalkonium klorid ini. Cuma kalau untuk obat ini saya juga belum terlalu tahu banget, jadi bisa kita nanya-nanya juga ke dokter yang kita percaya juga atau mungkin yang memumpuni di bidangnya. Oke, sekiranya dari saya sebagai Zulfikar sebagai narasumber untuk menyampaikan materi yang tentang terkait penggunaan gadget di era digital itu gimana sih tips dan gejala-gejalanya udah dijelaskan dan dipaparkan. Mungkin para peserta di sini kalau memang ingin mengajukan pertanyaan bisa lewat kolom chat atau bisa raise hand
nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di situ. Mungkin Kak Nisa, kiranya pemaparan Oke. materi udah begitu saya jelaskan. Kak Nisa bisa dilanjutkan. Sangat jelas dan menarik ya Kak topik kita kali ini, yang dimana mata sangat penting tentunya ya. Dan di era digital ini kita semua apa-apa udah gadget, komputer. Betul sekali. Kayak udah sebagai kebutuhan pokok nggak sih Kak? Jadi kadang kayak Betul, kayak kita sendiri sekolah, deh. Nah, bekerja. betul banget. Kadang ada anggapan gini loh Kak, Ranis. Lebih baik bukan kehilangan, lebih baik lupa ketinggalan dompet dibanding ketinggalan gadget, ya nggak sih? Kalau dompet Iya, mungkin iya, itu beberapa udah. surat kalau untuk tempat kerja mungkin bisa ditempuh 5 menit atau 10 menit, ya udahlah surat-surat doang. Kalau gadget kan sekarang udah banyak, kayak kita ngeluarin duit aja bisa duit digital nggak sih, ya kan gitu. Jadi lebih Betul. praktis. Terus juga buat ngabarin entah itu informasi apapun udah dari smartphone, ya kan? Jadi udah Iya. kayak lepas dari saku tuh nggak mungkin juga untuk gadget. Jadi gimana sih caranya kita untuk menjaga kesehatan mata kita, Mhm. walaupun gadget itu udah jadi suatu kebutuhan, tapi tetap kita harus maintenance biar mata kita juga tetap sehat, gitu kan, Nis. Sip deh kalau gitu. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, telah hadir di ruang kita, telah hadir di ruang Zoom kita Direktur Refraksi Optisi Leprindo yang kami hormati Ibu Dian Lela Sari, AMDRO, SPD, MKes, untuk memberi sambutan Ibu dan menyapa para peserta di webinar pagi hari ini. Disilahkan waktunya Ibu. Ya, terima kasih Anissa Hidayanti Nasution, moderatornya oke banget hari Siap, ini. Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Anissa tadi tidak membuat ngantuk semua ya. Harus lebih bersemangat ini supaya ini saya lihat ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk ini. Mungkin belum sarapan ya. Jadi pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Yelvi. Apakah sudah hadir di sini Ibu Yelvi? Belum ya? Belum Ibu, akan menyusul. Akan menyusul, sayang sekali. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Yelvi yang telah membuat atau menggunakan metode webinar ini untuk pembelajaran di mata kuliah farmakologi ya. Betul Ibu. Oke, jadi terima kasih juga kepada semua angkatan 43 ini semua ya. Yang sudah bisa mengikuti apa yang diinginkan WLV, bahwa ini webinar ini menjadi sebuah metode pembelajaran yang sangat update menurut saya. Nah, terima kasih Julfikar, Ibnu, Riyad, luar biasa tadi ya. Seolah-olah sudah sering menjadi narasumber. Jadi ini menjadi bukan hanya pembelajaran, jadi melatih juga diri. Saya lihat materinya juga cukup baik, artinya sesuai dengan kurikulum yang diberikan. Jadi enjoy aja, jalankan semua ini bukan hanya kepada pencapaian nilai. Harapan saya bukan hanya nilai, tapi adalah pengalaman yang luar biasa. Karena kita tahu saat ini menjadi era digital ya. Sudah era digital tadi yang Julfikar sampaikan, lebih baik ketinggalan dompet daripada gadget. Saya sangat setuju ya. Kenapa? Karena kalau saya bilang di dompet cuma khawatir surat-surat, saya yakin semua surat-surat KTP sudah ada di HP kita. Iya, betul sekali. Betul sekali Bu, karena itu relate banget Bu dengan kehidupan sehari. Iya, SIM saya, KTP saya sudah di-scan baik dan ada semua di dalam gadget saya. Jadi saya rasa semua begitu, tidak usah khawatir, e-tol atau apapun yang kurang bisa kita upgrade, kita bisa bayar dengan gadget kita. Nah,
Jadi ini memang era yang harus sudah kita wajib ikuti, jangan ketinggalan. Saya sebagai direktur ini mengapresiasi luar biasa metode ini. Harapan saya sebenarnya ini Ibu Yelvi nanti tolong disampaikan sama Ibu Yelvi, tapi saya coba akan ikuti acara ini sampai selesai. Bahwa Bu Yelvi itu ada di grup dosen. Tadi saya share hanya di grup Wadir. Dan mereka ingin melihat. Nah, bukan hanya melihat. Mungkin metode ini bisa dicontoh oleh seluruh dosen. Jadi nanti kalau ada Ibu Yelvi, saya mau sampaikan bahwa share aja linknya di grup dosen. Karena kita punya grup dosen semua. Bukan hanya untuk mencontoh, mungkin juga memberikan masukan nantinya untuk supaya metode ini bisa lebih baik lagi. Dan bisa diikuti oleh semua kakak kelas atau adik kelas. Nah, ini kalau saya lihat dari tadi paparannya Julfikar, ini kayaknya siap banget nanti untuk pembuatan karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal, udah siap, sudah mulai terlatih. Jadi kita dosen-dosen pembimbing materi atau teknis nantinya itu akan lebih mudah karena kalian sudah terbiasa. Jadi ikuti, ini ada Pak Toto Firianto, saya lihat ini semangatnya luar biasa. Pak Toto ini angkatan 43, Pak Toto salam semangat, jangan lihat usia, muda, tua, atau dewasa, itu pokoknya kita adu semangat aja. Ya, belajar, membuat bukan hanya bukan hanya kita pintar, tetapi juga berbagi, saling mendukung nih seperti Anissa, Julfikar ini kan pemaparan atau penyelenggaraan webinar ini harus bekerja sama, hostnya, narasumbernya, dan semua peserta ini harus mendukung. Jadi semangatnya untuk mengikuti dan melakukan tanya jawab itu salah satu acara yang berhasil dengan baik. Jadi bukan dari narasumbernya aja, moderatornya, tapi pesertanya juga harus aktif. Nah, saya melihat, ini saya mengundang loh tadi. Ini kayaknya sudah masuk Pak Husen, Bu Maya, Ibu Ceni, Pak Taufik, saya undang. Kenapa? Supaya kalian lebih bersemangat. Wih, banyak dosen-dosen gue nih, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau mau pinter, nggak usah takut salah. Karena kalau belum salah, belum benar nantinya. Nggak apa-apa, jalan aja terus. Nanti minta masukan dari semua dosen. Kalau untuk seluruh dosen saya harus izin Bu Yelvi, tapi saya tanpa izin tadi saya mengundang Pak Husen, Bu Maya untuk melihat ini loh sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang milenial menurut saya. Jadi selamat berwebinar, enjoy, jangan lupa khusus aja untuk mata kuliah farmakologi ya. Kita kan nanti setelah kita kan backgroundnya D3 ya. Nanti kalau sudah jadi profesi itu kita harus taat kepada kode etik. Kita harus tahu mana batas kewenangan. Ini karena khususnya bagian obat-obatan dan obat-obatan baik yang ditetes maupun yang diminum itu kita harus tahu kewenangan kita batasannya sampai di mana. Yang saya ketahui sampai saat ini kewenangan obat-obatan harus under supervisi. Ya, under supervisi itu tentunya harus atas instruksi atau di pengawasan dokter mata. Itu saja dari saya, gali terus semua informasi. Kita harus lebih pintar daripada nantinya pasien kita. Ya, pasien kita googlingnya luar biasa. Jadi jangan kalah set. Kita lebih tahu, lulus kita udah pengetahuan kita sudah sangat banyak khususnya untuk pemeliharaan penglihatan. Saya sekali lagi saya ucapkan selamat, lanjutkan, selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih sambutannya, terus juga positifnya. Iya, lanjut Anissa ya. Saya izin berpantun untuk Ibu boleh? Mangga. Apa tuh? Bentar ya Ibu ya. Mangga. Temanku di kota Kediri. Cakep. Di sana banyak kenangan yang lalu. Cakep. Terima kasih Ibu Dian Laila Sari
Asik. Semoga berkah dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Anissa. Jangan lupa ya senyumnya terus ya sampai akhir acara. Oke, Terima kasih juga. selamat berwebinar. Lanjut. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen kami ya yang telah hadir pada webinar pagi hari ini, menambah semangat kita makin berapi-api pagi hari ini. Bukan begitu ya Kak Julfikar ya? Oh iya, iya betul banget Kak Nis. Terus tadi dari Ibu Dian selaku direksi pun juga ngasih vibe positif buat kita semua. Jadi kita makin semangat dan juga kehadiran dari tadi Pak Husen, Ibu Maya. Terima Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Baiklah, kita lanjut aja ya Kak ya. Lanjut, Anissa. Lanjut ya Bu ya. Baik, Ya, siap. silakan. Baiklah para peserta yang kami hormati, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, boleh para peserta via chatroom atau ingin bertanya langsung juga boleh. Kami persilahkan. Dan tidak lupa kami informasikan kembali, di chatroom sudah ada link absensi yang dapat diisi untuk ketepatan nama agar nanti sertifikatnya dikirimkan dengan nama yang jelas dan benar. Ada yang ingin bertanya? Tadi untuk metode 2020 gimana ya Kak? Bisa diulangi nih gak nih Kak Jo? Kayaknya itu nggak berlaku buat yang nonton drakor ya Kak ya? Oh iya, betul sih Kak. Kadang tanpa disadari kalau kita asik dengan penggunaan gadget, apalagi kita lagi asik nonton film yang kita minati, kadang saya pun juga suka lalai sih Kak. Saya suka baca, suka penikmat film juga. Kalau kita udah Iya. terbawa suasana ya nggak sih? Kalau kita udah terbawa suasana itu ya nggak bisa mungkin dengan metode 20-20 yang tadi saya sempat jelaskan. Kayak kita mungkin bekerja dengan jarak waktu kurun waktu 20 menit, terus dengan jarak 20 langkah kaki atau kisaran 6 meter, terus kita istirahatkan 20 detik. Kayaknya kalau untuk film atau sesuatu aktivitas yang kita sukai itu nggak kepake mungkin Kak. Kalau untuk di dunia kerja mungkin kalau kita saking udah monoton, stres atau gimana, mungkin ini bisa tipsnya gitu. Ya bukan berarti saya untuk mengharuskan atau mewajibkan kalau kita udah udah kebawa suasana dengan nonton film ataupun drakor yang tadi Kak Anissa singgung, ya mungkin setelah selesai episode yang pertamanya nih mungkin kan drakor itu kan kadang berepisode-episode ya kan Kak Anis? Iya, lanjut terus. Gitu kan kadang per episode entah itu 40 menit atau 1 jam. Nah, diistirahatin dulu gitu matanya. Gitu. Tetap harus ya Kak ya. Iya sih. Kalau nggak peduli akan mata sendiri, siapa yang mau peduli matanya? Matanya kan juga atas kendali dari kita sendiri ya kan. Nggak mungkin tetangga peduliin mata kamu tuh gimana gitu. Enggak kan, kita sendiri yang punya peranan. Gitu kan nih. Diri sendiri ini yang harus mawas ya Kak ya. Iya betul. Mungkin di sini ada peserta juga ada yang mau bertanya, ya dipersilakan. Bisa mau lewat kolom chat atau mungkin bisa diskusi bareng kita di sini adakannya sama saya atau ke Ibu Dian juga selaku yang lebih mungkin mumpuni di bidangnya. Oke, sudah ada pertanyaan nih Kak. Saya bacakan ya. Oh boleh Kak. Sebentar. Dari Erik nih ya. Hai Erik. Saya mau tanya bagaimana kalau kita mengetahui kalau koreksi refraksi yang kita lakukan sudah tepat ya. Berapa lama ya kita harus melakukan pemeriksaan ulang? Jadi ada 2 pertanyaan. Sebentar, bagaimana kita mengetahui kalau koreksi refraksi yang kita lakukan sudah tepat ya? Yang kedua, berapa lama kita melakukan pemeriksaan kembali? Oke,
Saya izin jawab ya dari Kak Erik. Ini pertanyaannya juga menarik loh Kak. Untuk seputaran kita yang di dunia optik atau RO ini. Berhubung saya juga bersangkutan dengan pernah bekerja di optik gitu kan ya. Untuk koreksi refraksi yang kita lakukan sudah tepat atau belum, dengan cara kita kasih trial nih. Dengan kita kasih trial, kita dapat visus terbaik atau enggak. Karena tiap individu itu kadang beda-beda. Dalam arti kalau emang visusnya dapat terbaik nih pasien kita, itu dia pakai trial atau kacamata percobaan itu dalam kurun waktu 5 atau bahkan 10 menit tidak menimbulkan efek yang enggak diinginkan. Dalam arti kadang ada yang pada saat pakai trial ngerasanya pusing yang berlebih atau bahkan ngelihat lantai itu jadi miring, ngelihat tulisan kok masih apa mungkin bidang. Saya kan ini pengalaman pribadi ya, true story. Jadi ada visusnya bagus, penglihatannya bagus, terus juga nggak ngerasa pusing, tetapi ngelihat apa namanya kayak tembok atau bangunan gitu, jadi kayak trapesium atau bentuknya lengkung-lengkung gitu Kak. Nah, diperiksa lebih lanjut sama rekan saya, di situ ternyata dia ada kelainan di non refraksi, bukan kelainan refraksi. Kelainan non refraksi ada beberapa faktor ya kan. Mungkin karena pernah kebentur di area kepalanya, jadi nggak bisa mendapatkan pandangan yang lebih maksimal. Nah, tadi yang pertanyaannya ke Erik itu kalau pengen dapat ukuran udah tepat atau belum, kita pastikan lagi Kak. Kita sendiri dan juga kalau emang kita ragu, mungkin ada rekannya Kak Erik nih, entah itu yang ngerti di bidang optik atau bahkan sebagai spesialis mata, itu juga pasti masih ngasih nyaran. Kalau emang kita sendiri yakin, terus juga pasiennya ngerasa aman-aman aja, bahkan baik, pandangannya lebih baik daripada sebelumnya, yang mana sebelumnya rabun, tiba-tiba pemeriksaan pakai kacamata jadi lebih jelas dan nggak ada efek yang ditimbulkan, tak pusing ataupun melihat bidang itu nggak ada yang aneh, berarti pemeriksaan kita sudah tepat. Jadi nggak usah ragu dengan hasil pemeriksaan kita. Kadang gini, kalau untuk pemeriksaan refraksi, katakan saya dengan Kanisa, kita sama-sama praktisioner, sama-sama pemeriksa. Bukan berarti ukuran itu harus sama. Pasiennya si A. Si A ini saya periksa -1. Ternyata sama Kanisa kok jadi minusnya -0,75. Wah ini Kak Zul nih pemeriksaannya over nih jadi -1. Karena sifatnya mata itu unik. Unik dalam arti pada saat kondisi tertentu. Pada saat lagi sehat, mungkin ukurannya 0,75 yang Kanis periksa. Pada saat saya periksa itu kondisi lagi capek. Kondisi capek saja itu bisa menentukan overrefraksi juga Kanis. Gitu. Jadi makanya kalau kita meriksa Pengaruh ya pun Kak ya? juga banget. Ini saya juga langsung saya riset sendiri juga. Pada saat saya masih di optik juga, itu saya cek pada saat kondisi saya normal, dengan apa namanya mungkin udah tahu lah ya yang sensor apa namanya tuh refraksi autoref namanya autoref yang pakai sensor di mata itu normal kalau ada kondisi kita lagi sehat terus juga happy. Tetapi beda ceritanya pada saat kondisi saya kurang tidur nih, saya minta rekan saya untuk ngecekin saya di autoref, itu jadi ada -0,5 loh Kak. Gitu Wah, Kak. Jadi kondisi badan juga berpengaruh juga. berpengaruh. Iya sangat sih Kak, gitu. Jadi untuk Kak Erik sendiri, jangan lupa pastikan juga ke kondisi pasiennya kalau emang pada saat pemeriksaan kondisinya lagi baik-baik enggak gitu. Terus yang paling berpengaruh banget itu kalau memang mempunyai riwayat penyakit diabetes ataupun darah tinggi Kak. Itu contohnya gini, kalau punya riwayat hipertensi, kondisi untuk yang punya riwayat hipertensi cenderung nggak stabil Kak. Bisa berubah-ubah kembali kepada pola makannya si pasien tersebut. Misal si pasien A ini menderita hipertensi tapi berbohong kepada saya sebagai praktisioner. Tidak jujur, tidak Iya, mengatakan yang iya sebenarnya betul. ya. Betul, sebenarnya poin dari pemeriksaan itu juga menentukan hasil nanti si pasien pakai kacamata. Contoh, si pasiennya nggak jujur tadi.
diperiksa sama saya, hasil refraksinya itu didapat -1. Dibilang, saya tanya untuk pada saat anamnesa, sebelum pemeriksaan kan anamnesa dulu ya, Kak, ya, yang udah sempat kita Iya. bahas materi-materi. Nah, itu dibilang nggak ada riwayat hipertensi, nggak ada riwayat diabetes. Oke, pemeriksaan sudah dapat -1 hasil maksimal. Selang seminggu nih, Kak, tiba-tiba komplain datang ke saya, "Wah, Kak Zul, ini kacamatanya nggak enak nih, kayak gini 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 gini. Jadi burem saya pakai." "Buremnya kenapa, Pak?" "Ya nggak tahu, kan kamu sebagai pemeriksanya, kenapa bisa jadi burem?" Nah, Hmm. saya sih nggak kaget dengan kondisi tersebut, Kak. Yang mana pasti ada 2 kemungkinan. Mungkin si kacamatanya itu, apa namanya, si pasiennya itu berbohong, atau bisa jadi pemeriksaan saya kurang tepat. Kalau saya sih selalu optimis dengan pemeriksaan saya sesuai dengan SOP yang berlaku, ya saya yakin benar gitu. Saya pastiin lagi, saya cek kondisinya memang naik jadi -2, Kak. Yang mana objek harusnya pakainya -1 itu jadi kurang jelas dong. Ukuran semestinya kan -2 gitu. Nah, Iya. saya periksa lanjut ternyata si pasien baru mengakui kalau dia punya riwayat hipertensi gitu. Kenapa harus berbohong? Nah, saya saranin langsung ke pasiennya, "Bapak nggak bisa menyalahkan sepenuhnya dengan saya. Saya sudah anamnesa dengan Bapak, Bapak punya riwayat atau enggak, kayak gini." Karena pada saat kondisi pola makan dia teratur, itu dia keadaan normal. Tapi kalau mungkin pola makannya kayak maaf, pengguna makan gadget atau makanannya nggak dijaga gitu, yang mana bisa nyebabin tensinya tinggi. Jadi butuh ukuran yang tinggi juga gitu, Kak, logikanya. Nah, itu sih pengalaman yang, saya alami juga. Terus tadi pertanyaan yang kedua dari Kak Erik itu, berapa lama ya kita harus melakukan pemeriksaan ulang? Kalau untuk pemeriksaan ulang berapa lamanya kembali ke pasien. Kalau emang kita rasa kita pemeriksaan sudah tepat, si pasien nggak ada kendala apa-apa, mungkin untuk memastikan ngecek kembali itu sebenarnya kalau keadaan normal gitu ya, nggak ada kendala, itu 6 bulan. Tapi kalau ada kendala, kita ragu, terus juga pasiennya juga ragu ke kita, nggak nunggu beberapa hari, kita tanya ke rekan kita yang mungkin lebih mumpuni. Mungkin kayak saya ragu nih, "Kanis coba dong tolong pastiin pasien si A tadi nih, bener nggak sih pemeriksaan saya?" Gitu. Kalau emang ada ragu tuh jangan kita coba membohongi ke pasien kita juga, gitu ya, Kak. Itu sih, mungkin sekiranya pertanyaannya udah coba terjawabkan ya, Kak Erik ya? Sudah cukup, Kak Erik? Oke, semoga terjawab ya, Kak Erik. Dan terima kasih ya, Kak Jul. Iya, sama-sama, Kak Sebelum Ani. kita lanjutkan, sudah Kak, Kak Erik sudah membalas, Kak Jul terima kasih. Oke, ya sama-sama. Terima kasih kembali. Pertanyaannya unik juga sambil biar peserta di sini juga tahu kendala-kendala tadi visus juga kan di sini juga biar tahu tentang mata juga. Selanjutnya, sebelum ke pertanyaan kedua, izinkan saya menyapa dosen kami tercinta ya, Kak Jul, ada Bapak Husen. Bapak Husen, apa kabar? Pada Bapak ada yang ingin ditambahkan? Lanjut. Oke. Kami lanjut ya, Bapak. Iya, mau ngomong silakan. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Insya Allah. Terima kasih Bapak waktunya ya. Ya, siap. Kami lanjutkan nih ya Bapak. Silakan. Oke deh. Selanjutnya yang kedua, ada yang atas nama Nova Dahlia nih Kak Joel. Saya ingin bertanya, dari gejala tadi apakah CVS ini memiliki tingkatan level? Misal, kategori ringan, sedang, dan parah. Dan bagaimana cara kita bisa tahu bahwa sudah dikategorikan parah dan bagaimana tindakan yang harus kita lakukan? Oke, ini seru juga nih bertanya juga tentang computer vision syndrome ya. Tadi dari siapa kan ya? Gimana Kak? Tadi yang mengajukan pertanyaan, sorry, siapa maaf? Atas nama Kanova Dahlia.
Oh, oke Kak Nova, pertanyaannya bagus juga nih tentang CVS, Computer Vision Syndrome ya. Yang mana kan udah jadi keseharian kita juga penggunaan gadget nih. Nah, ini saya suka nih. Kalau untuk tingkatan parah atau enggaknya, jadi gini Kak Nova ya tadi ya. Iya, Kanova, Kak. Kanova Oke, deh. Kak Nova. Jadi kalau dibilang tingkatan parah atau enggaknya, itu kembali ke intensitas penggunaan gadget atau si laptopnya sendiri gitu. Jadi gini, ada istilah degenerasi makula. Degenerasi makula itu sederhananya bagian sentral mata di area kornea kita ini yang memusatkan cahaya itu jadi kayak terhalangi. Kak Nova ya, Kak Nova tadi takut Iya, salah nyebut. Kanova. Oke. Nah, itu bisa dialami banyak kok untuk kasus yang saya baca artikel ada untuk kayak anak-anak yang pengaruh sindromnya tuh kayak udah penggunaan gadget berlebih kayak game. Saya sendiri suka main game, baik itu game mobile apapun gitu ya. Saya mainkan cuma intensitasnya itu nggak terlalu berlebih. Nah, ada kasus yang anak-anak itu apa namanya penggunaan main gadget itu berlebih, itu mengalami degenerasi makula. Degenerasi makula itu bagian sentral mata itu jadi kehalangi. Dia bagian tengahnya aja kayak gelap gitu, Kak. Itu udah yang penggunaannya terlalu berlebih banget, itu impact-nya. Kalau untuk masih yang dibilang nggak terlalu kategori parah, jadi kan tadi Kak Nova itu sempat nanya ada level-levelnya nggak sih gitu. Ada yang CVS. biasa atau bahkan yang parah gitu. Kalau untuk yang Kalau untuk yang biasa, dalam arti cuma mata kayak ngerasa iritasi gitu kan Nova. Mata ngerasa merah, kemerahan perih karena penggunaan gadget yang berlebih. Bahkan impact yang level terparahnya itu sampai ngalamin yang tadi degenerasi makula yang saya sebutkan. Bagian sentral mata terhalangi kayak buta gitu ya. Jadi gelap hanya di bagian sentral. Bisa dia asumsikan, anggap ini kayak mata ya. Di bagian tengahnya saja yang terhalangi gitu. Jangan mikir yang lain ya. Ini mata anggapannya gitu. Nah, bagian sentralnya yang terhalangi untuk sekelilingnya itu bisa terlihat. Jadi nutupin generasi makula itu penggunaan dari yang Mobile Legends sampai booming yang game-game Mobile Legends atau game-game arena mobile gitu itu banyak banget bahkan juga sampai ada yang maaf sampai ya nggak terselamatkan gitu kan karena kurangnya istirahat bukan hanya pada matanya aja badannya pun juga ikut lemas juga pikirannya juga karena saking siknya gitu loh terbawa suasana mungkin yang kayak tadi sempat Kak Anissa tanyakan juga kalau kita udah asik nonton drakor gitu kan cuma kalau untuk nonton kan nggak ada aktivitas yang perlu menggunakan tangan cuma kayak ya menonton aja namanya juga nonton kalau untuk dengan main game kita itu berpacu kayak ya kefokusan juga terus gerak tangan kita semua itu dimainkan peranan mata pun juga sama untuk level-levelnya yang tadi untuk kalau misalnya yang kategori ringan ini apa namanya menurut saya bukan berarti saya membenarkan ini kategori untuk yang ringan tadi matanya sekedar kayak iritasi atau kemerahan. Kalau untuk sampai parahnya itu yang tadi mengalami degenerasi makula. Gitu Kak Nova. Mungkin bisa terjawabkan ya. Iya, sudah sangat jelas ya Kak Jul. Terima kasih. Oh iya, tadi sampai terus apa namanya tindakan yang harus kita lakukan kalau untuk sampai mengalami degenerasi makula yang tadi ciri-cirinya bagian sentral mata yang udah terhalangi itu kita langsung konsultasikan ke dokter mata ya atau ke dokter yang terdekat yang kita percaya juga gitu. Karena untuk sebagai praktisi sendiri udah bukan ranahnya. Jadi kita pakai kode etik yang mungkin kita sudah bisa memumpuni ya kita lakukan. Kalau emang sudah bukan di luar kita, udah bukan kemampuan kita sarankan ke dokter mata. Untuk tipsnya ya tadi kayak yang saya sebutkan di materi. Misalnya di smartphone-nya sendiri ada mode baca atau layar mode apa namanya
pelindung mata mungkin bisa diaktifasi. Terus dari kontras juga jangan terlalu cerah gitu. Mungkin seperti itu Kak Anissa. Oke deh, terima kasih Kak Jul. Semoga jelas untuk Kak Nova ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ada dari Ibu Agustini, Kak Jul. Saya ingin bertanya, apakah efektif pemakaian kacamata Blu-ray untuk memproteksi sinar biru? Terima kasih. Gimana Kak Jul? Sudah jelas pertanyaannya? Gimana Kak, bisa diulangi? Sorry, maaf tadi ada gangguan teknis. Iya, atas nama dari Ibu Agustini ya. Saya ingin bertanya, apakah efektif pemakaian kacamata Blu-ray untuk memproteksi sinar biru? Terima kasih. Jadi pertanyaannya, apakah efektif memakai kacamata Blu-ray untuk memproteksi sinar biru? Saya ingin bertanya. Secara garis besar ya Kak. Oh, oke. Untuk penggunaan kacamata Blu-ray atau kacamata anti radiasi, apapun itu penyebutannya, itu kan sekedar istilah. Nah, pada intinya yaitu untuk memproteksi mata. Kalau untuk efektif atau enggak, menurut saya efektif. Kenapa? Karena penggunaan dari gadget kita kan nggak bisa mungkin kontrol sepenuhnya. Dengan penggunaan kita kacamata yang ada sebutannya, baik itu Blu-ray atau anti radiasi atau blue light shield atau apapun itu namanya, intinya pelindung mata dari gelombang sinar biru. Sebentar, ada iklan ya. Aman Kak. Nah, dengan kayak penggunaan kacamata tadi si anti radiasi itu lebih tepatnya mengurangi atau kayak mata kita jadi lebih rileks, nggak terlalu capek gitu kan ya, karena udah ada proteksinya. Ya nggak sih, namanya proteksi itu kan penghalang ya nggak? Bukan berarti dengan pakai penghalang itu bikin mata kita tetap aman-aman aja, nggak juga. Tetap penggunaan atau intensitas gadget kita itu ya tetap kita sendiri yang punya pengaruh. Kalau emang dirasa udah capek, kita emang udah perlu istirahat, ya diistirahatkan aja. Kalau dibilang yang tadi efektif, ya efektif menurut saya bahkan juga kenapa kacamata anti radiasi itu dibuat, karena si brand tersebut atau si pembuat lensa itu peduli akan penggunanya. Nggak mungkin kan ada suatu produk diciptakan kalau nggak ada tujuan dan maksudnya. Ya betul Kak. Tujuannya itu, nah gitu, betul Kanis. Ini juga buat kayak yang lain juga ini bagus loh Bu Agustini, gini juga kan takutnya mungkin kita beli kacamata anti radiasi itu berfungsi atau enggak sih gitu kan. Itu juga keraguan dalam diri gitu kan, keraguan dalam diri. Makanya kalau untuk kacamata anti radiasi banyak sekali sih produk. Kalau emang sekiranya Ibu Agustini dirasa itu ragu, mungkin ke tempat yang lebih yang bisa meyakinkan Ibu Agustini. Dengan ada demonstrasinya, dikasihkan testernya, terus juga ini saya sendiri juga pernah bekerja kan di optik kan juga ya. Itu pada saat kemarin yang heboh corona, si corona itu yang mana jadi pembelajaran daring semua, itu penggunaan kacamata anti radiasi itu melonjak loh Kak. Wah. Yang mana kalau sebelum era si daring atau corona lagi musim gitu, itu penjualan mungkin di persentase 20%. Pada saat lagi corona, yang mana jadi gadget itu jadi mungkin prioritas menurut saya. Karena kita udah takut akan informasi apa-apa, kita nyari hiburan baik itu dari sosial media, entah itu YouTube ataupun TikTok mungkin ya kan, kita nyari buat biar kita tuh nggak terlalu stres gitu dengerin berita-berita yang ada di televisi tentang betul. melonjaknya gitu kan. Nah, bahkan juga anak sekolah juga pembelajaran menggunakan smartphone gitu kan. Jadi penggunaan kacamata pada saat kacamata anti radiasi tepatnya ya, yang si
pelindung sinar biru itu melonjak sampai 80% loh, Kak. Hampir Wah, 60% kenaikannya signifikan. Karena itu, dia peduli, lebih aware ke dalam dirinya sendiri atau bahkan si orang tersebut punya anak nih, lebih aware ke anaknya biar matanya itu mencegah. Kan ada istilah bilang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Cuma rata-rata kalau untuk umumnya orang Indonesia ya, baru luka baru diobati, bukan mencegah dulu gitu. Oke, mungkin terjawabkan Ibu Agustini ya. ya, sudah sangat jelas. Terima kasih ya Kak Zul. Iya. Baik, sepertinya sesi tanya jawabnya kita akan tutup, Kak. Mengingat waktu yang kita punya sangat singkat. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab di dalam grup WA ya. Baiklah. Sebelum Oke, kita karena masuk ke waktunya emang terbatas ya kayak. Jadi kalau emang betul, sekiranya nanti peserta di sini ada yang mau ingin diajukan, bisa di ditanyakan, grup WhatsApp ya kan ya? betul. Nanti Oke, kita lanjut di oke. grup WhatsApp. Siap, Kak Anissa. Setelah sesi tanya jawab ini, kita lanjut ke sesi post test dan linknya akan diberi di chatroom ya. Diharapkan peserta untuk mengisi post test dan link absensinya, jangan lupa. Oke. Ayo para peserta sambil yang apa tadi kan kita ada pemaparan materi juga ya kayak apa iya sih gitu kan saya udah ngejelasin, Kak Anissa juga udah bantu. Yang materi-materi tadi kira-kira pada paham atau enggak gitu kan ya Kak ya? Iya, Gitu. diharapkan paham ya Kak ya. Ya kita harapkan sih yang Pembahasan paham yang karena sangat kan manfaat. manfaat sekali karena kita emang udah di era digital ini udah nggak bisa lepas dari penggunaan gadget kan. Betul. Mungkin habis ini ada sesi apa lagi Kak? Setelah sesi post test ini kita sudah cukupkan. Oh baik. Dan telah hadir dosen pembimbing kami yang kami cintai kepada yang terhormat Ibu Dr. Apoteker Yelvi Anwar, MPharm. Telah hadir ya Ibu. Terima kasih Ibu waktunya. Ada yang ingin disampaikan Ibu? Ya, terima kasih Zulfikar ya. Terus teman-teman ya, teman-teman mahasiswa dari ARO. Terima kasih sudah melaksanakan webinarnya. Kemudian juga terima kasih juga kepada peserta webinar ya yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari ARO ini bisa diambil manfaatnya buat kita semua. Dan harapannya webinarnya tidak berhenti sampai di sini saja ya, barangkali jadi nanti ada series yang selanjutnya karena memang pengetahuan terkait kesehatan mata itu cukup luas yang perlu kita ketahui, terutama juga untuk masyarakat luas ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan webinar ini bisa diambil manfaatnya bagi kita semua ataupun bisa kita share ke keluarga atau orang-orang terdekat. Demikian, terima kasih kepada tim ARO. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sehat selalu ya Bu ya. Ya, sama-sama semua, sehat selalu. Baiklah peserta, sambil mengisi sesi post test, kami informasikan kembali untuk pembagian sertifikat melalui grup WA. Dan izinkan saya menutup serangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen kami yang telah meluangkan waktunya dan memberi semangat kepada kami. Serta terima kasih kepada pembicara kita, Kak Zulfikar, yang telah berbagi ilmu dengan kita semua. Iya, terima kasih juga. Terima kasih, Kak. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta acara webinar.
pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah ilmu ya dan memberikan manfaat kepada kita semua. Betul. Mungkin sebelum sesi ditutup gitu Kak, mungkin kita bisa buat kenang-kenangan di foto para peserta Iya, kalau emang mohon kiranya ya. Nah, mungkin di sini yang bisa on cam, kita coba nyalakan dulu kameranya, kita sesi foto bareng-bareng buat kenangan-kenangan kita juga. Gitu. Oke, kita foto ya, diharapkan semua untuk on cam. Oke. Oke, dokumentasi dimulai ya. Ya, ayo, dihitung Kak. Dihitung ya. 1, 2, 3. Lanjut slide selanjutnya ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya masih ada lagi ya. Terlalu banyak peserta kita ya Kak ya. Jadi banyak sesi fotonya. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oke, ganti gaya. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke. Cukup ya, Kakak. Oke. Ini terima kasih sekali loh Kak Nisa, saya bisa ikut bergabung di sini, menjelaskan materi juga, saya disediakan waktu, terus juga memaparkan materi, bisa saling ngobrol sama yang lainnya juga gitu. Terima kasih Kak Jul ya. Iya. Oke. Baik, kepada para hadirin yang kami hormati, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya, Anissa Dianti Nasution, sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta, boleh langsung live dari Zoom ini. Untuk pertanyaan dan sertifikatnya kita lanjutkan di grup WA. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih pagi juga Kak. Semuanya saya izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Jul. Ibu dosen, Bapak dosen semuanya. Terima kasih semua. Sehat selalu ya. Amin, amin. Semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi. Baik, Siap. Ibu. Oke ya. Izin live ya. Mari Ibu. Semua. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.